Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang masalah ekonomi. Adapun yang dibahas dalam masalah ekonomi adalah satu, masalah ekonomi klasik, yang kedua masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi di sini tadi sudah saya tegaskan ada dua, klasik dan modern. Yang klasik ini ada tiga, ada produksi, distribusi, konsumsi. Sedangkan yang modern itu juga ada tiga, ada what, how, dan for whom. Kemudian untuk masalah yang pertama, masalah produksi. Jadi di sini bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh banyak orang sehingga bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Kemudian, yang kedua masalah distribusi. Di sini, bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen, serta saluran distribusi apa yang akan digunakan. Oke, lanjut ke masalah konsumsi. Apakah barang yang diproduksi dan telah didistribusikan ke konsumen tersebut benar-benar bermanfaat untuk konsumen atau malah terbuang sia-sia? Yang berikutnya masalah ekonomi modern, yaitu what. What itu barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Untuk lebih paham tentang barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak di sini, maka kita simak video ini. Video ini memberikan contoh barang apa yang akan diproduksi. Dan kita terhubung melalui sambungan telepon dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia, Hermawan Saputra. Selamat sore, Mas Hermawan. Selamat sore, Mas Ferdi. Apa kabar, Mas? Baik, sehat, ya, alhamdulillah ya. Oke, Mas, ini kita cukup menyoroti bagaimana kemudian imbauan wajib masker ini sekarang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian beberapa waktu lalu kita hanya tahu bahwa masker ini wajib dipakai untuk yang sakit. Bagaimana kemudian bisa memahami ini, Mas, dan masyarakat juga bisa patuh dengan imbauan seperti ini? Ya, memang yang namanya himbauan itu sangat dinamis ya, dan juga kebijakan ini datang dari WHO sekitar seminggu yang lalu. WHO juga melakukan pengamatan di epicentrum Eropa dan juga di belahan Amerika bahwa terjadi epicentrum baru yang sifatnya masif, terutama di wilayah Eropa, di mana orang-orang Eropa tadinya yang terdidik, mereka yang dianjurkan menggunakan masker adalah yang sakit saja, tetapi dengan laju peningkatan eksponensial juga kesakitan di Eropa, tidak lagi efektif untuk hanya sekedar menghimbau bagi yang sakit saja. Rupanya silent transmission karena juga silent symptom atau simptomatik menyebabkan sulit sekali membedakan yang mana orang-orang yang karier yang membawa penyakit ini walaupun sebenarnya dia terlihat sehat dan baik-baik saja. Maka itu cara terbaik untuk mengendalikan dan menahan laju ini. WHO sendiri akhirnya menyampaikan untuk semua orang yang keluar dan ada di ruang publik hendaknya menggunakan masker. Nah, ini juga yang diadop oleh pemerintah kita. Nah, mulai dari pengumuman resmi oleh BNPB dan beberapa juru bicara di gugus tugas yang menganjurkan agar Indonesia pun selayaknya semua masyarakat yang ada di area yang berisiko seperti di area publik menggunakan masker. Nah, cuman pemerintah kita menghimbau adanya penggunaan masker yang lebih spesifik. Oke, dari paparan ini dengan mewajibkan masker, maka kita akan bisa berpikir, jadi barang apa yang akan diproduksi. Jadi berdasarkan video ini, kita mengambil kesimpulan bahwa barang yang akan diproduksi adalah masker, karena sekarang dengan mewabahnya virus corona. Dan kita terhubung melalui sambungan. Oke, berikutnya yang kedua, ini bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Jadi bagaimana cara memproduksinya? Kita simak paparan video berikut ini.
terinfeksi COVID-19 yang dirawat di sejumlah rumah sakit. Tapi kemudian pertanyaannya, apa kriteria khusus dari masker kain seperti ini, Mas? Apakah ada sesuatu yang spesifik yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk penggunaan ini? Iya, tentu mempertimbangkan bahan kain ya. Ada beberapa jenis kain yang sifatnya wool, atau ada yang mungkin sebagian bahannya drill, ada yang parachute, dan seterusnya. Nah, bahan kain ini juga rentan terhadap hirup ya, rentan. Ada juga bahan kain itu yang mengandung partikel kecil yang berpotensi mengiritasi pernapasan. Maka himbauan saya buat warga atau masyarakat yang memang ingin menggunakan bahan kain, pertimbangkan jenis-jenis kainnya. Jangan sampai jenis kain yang gampang lusuh atau gampang warnanya misalnya gampang pudar gitu ya, supaya menghindari hal-hal yang berdampak terhadap kesehatan lainnya gitu. Nah, di sisi lain penggunaan bahan kain ini sebenarnya walaupun kualitasnya di bawah yang masker bedah atau N95, tetapi buat kami tetap mampu menahan laju ketika orang per orang menggunakannya. Karena tujuan dari masker itu sendiri adalah menahan terlontarnya droplet dari batuk bersin oleh penderita atau yang karier begitu. Oke, Mas Hermawan, berapa lama sih kita harus bisa menggunakan ini? Kalau kita tahu untuk masker medis ini kan monouse ya, maksudnya sekali pakai langsung buang. Apakah penggunaan masker kain ini juga akan seperti itu? Oke, jadi dari tayangan video ini bagaimana cara memproduksi? Jadi cara memproduksinya apabila masker kain ini di sini lebih menekankan pada contoh masker kain, sehingga cara memproduksinya harus memperhatikan jenis kain. Jadi untuk memproduksi harus memperhatikan jenis kain. Jadi dapat disimpulkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk yang ketiga, terinfeksi untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi untuk siapa, ini silakan disimak paparan video ini untuk contoh untuk siapa masker Itu di area publik, diproduksi. itu maksudnya. Mas Hermawan, perlu ketegasan sekali lagi bahwa kemudian masker kain juga efektif untuk melindungi diri, tidak mutlak harus menggunakan masker medis dan masker N95 yang memang diperuntukkan untuk menangani pasien-pasien yang terinfeksi virus COVID-19 ini, Mas, ya, berarti ya? Betul sekali. Kita ambil contoh aja. Bila ada dua orang bertatap muka dalam jarak tertentu, dalam jarak dekat, seorang yang tertular atau yang terinfeksi sebelumnya menggunakan masker. Kemudian orang lain juga menggunakan masker. Artinya potensi droplet itu keluar tertahan dan potensi menghirup dari udara itu juga tertahan. Apalagi ditambah dengan physical distancing, menjaga jarak, maka akan banyak aspek yang menghindarkan dari kemungkinan terpaparnya ini. Tetapi tetap saja himbauan yang paling awal adalah melakukan physical atau social distancing. Kalau tidak ada kepentingan yang perlu amat di area publik, lebih baik berdiam diri di rumah saja dahulu. Gitu kira-kira. Artinya kemudian masker kain ini menjadi penting, tidak harus melulu masker medis yang digunakan karena itu diperuntukkan untuk petugas medis yang menangani pasien di rumah sakit, dan ini pun juga bisa dibuat sendiri begitu ya, Mas, ya, tanpa juga harus menimbun ataupun menumpuk masker itu, padahal untuk kepentingan yang lebih penting juga sangat diperlukan begitu ya, Mas? Betul, kita ambil hikmahnya aja bagi. Oke, dari paparan tadi untuk siapa barang tersebut diproduksi, jadi untuk mengurangi keterbatasan atau kelangkaan masker bedah yang khusus untuk tenaga kesehatan, di mana masa pandemi ini juga digunakan masker kain untuk masyarakat umum. Jadi bisa memproduksi masker kain untuk siapa? Masker kain itu untuk masyarakat umum. Begitu paparan saya tentang masalah pokok ekonomi yang saya kira kalian sudah paham. Oke, terima kasih. Semoga kalian sudah paham tentang masalah pokok ekonomi. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya.